Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ledakan. Su Yi mengusir lelaki tua berjubah hitam itu. Kemudian, dia melihat penjaga seperti Lai Leng dan Zhou Bing, dan berkata, "Bagaimana denganmu, apakah kamu masih berencana untuk digunakan sebagai penembak?" Leng terdiam. Zhou Bing menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akan bertindak adil dan bertindak sesuai aturan, bagaimana bisa seburuk yang kamu katakan?" Su Yi tertawa, meskipun aturannya baik, ketika orang tidak dapat diandalkan, mereka akan menggunakan aturan untuk mencari keegoisan mereka sendiri. Menggelengkan kepalanya, Su Yi berjalan pergi. Berhenti. Zhou Bing sedang minum. Tapi Su Yi menutup telinga, dan pergi sendiri, mengabaikannya secara langsung. Ini membuat Zhou Bing kesal, dan alisnya penuh dengan niat membunuh. "Tuan Lai Leng, jika Anda benar-benar ingin membiarkan orang ini bergoyang, bukankah aturan di kota sama? Dekorasi, ingat urlnya." Leng Leng berkata dengan ekspresi kosong, "Karena kamu sangat cemas, kamu bisa pergi dan menemui seseorang secara langsung." Setelah mengatakan itu, Lai Leng juga berbalik. Zhou Bing terdiam beberapa saat, ekspresinya berubah. Di area sekitar, banyak penonton yang tak kuasa menahan tawa. Setelah kejadian ini, semua orang menyadari bahwa apa yang dikatakan Su Yi tidak salah. Saat menulis musik, itu ditakdirkan untuk digunakan untuk penggunaan pribadi. Sungguh tertawa, semuanya hilang. Zhou Bing malu dan dimarahi. Segera, dia bergegas pergi bersama penjaga lainnya. Kegagalan mengambil Su Yi kali ini tidak hanya kehilangan wajah para penjaga ini, tetapi juga berdampak pada aturan dan ketertiban di kota. Mereka harus kembali secepatnya. Saya benar-benar tidak menyangka dia bisa menahan diri dan tidak melakukan pembunuhan. Jangan khawatir, dia sudah memasuki kota awal, kali ini tanpa dukungan Hebo, dia akan hancur. Sangat jauh, sekelompok orang berbicara dengan suara rendah. Jika Su Yi ada di sini, dia harus bisa mengenali bahwa ini adalah para dewa tertinggi di kamkam utama alam dewa. Pada zaman dewa-dewa kuno, dewa-dewa atas ini telah muncul dan mengikuti para dewa untuk melakukan sesuatu. Orang-orang yang mendominasi area terlarang juga telah memasuki kota awal. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang itu sampai di sana terlebih dahulu. Akhirnya, jangan bertindak gegabah, tidak peduli siapa Anda harus mengikuti aturan kota awal, jika tidak, kami pun akan menderita. Ini benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Namun, setelah melalui ini, ketiga pendeta yang menjaga kota ditakdirkan untuk tidak mengampuni Su Yi. Pembunuhan dengan pisau. Bagus. Ketika berbicara, para dewa atas ini pergi satu demi satu. Mulai kota. Awal dari jalan para dewa kuno. Pada awalnya kota, selain sekelompok penjaga, ada 3 imam, menjaga kota. Fa Tianming, imam kepala, adalah penguasa kota awal. Pendeta kedua, Qin Wenxiao, bertanggung jawab atas hukum pidana di kota awal. 3 tuan mengorbankan Lai Xingku, yang bertanggung jawab untuk menjaga aturan dan ketertiban di kota. 3 imam kepala berasal dari suku kuno teratas di jalan para dewa kuno. Di antara mereka, Fa Tianming berasal dari legalis kuno, dengan status tertinggi dan status paling menonjol. Pada saat ini, di pusat kota awal, ada sebuah rumah kuno. Ini rumah tuan kota. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, jalan menuju dewa-dewa kuno yang telah berdebu sejak lama telah dibuka kembali. Orang luar yang bukan milik zaman kita akan masuk periode waktu berikutnya. Dan memasuki kota awal satu demi satu. Sesuai aturan, yang harus kita lakukan adalah memberikan plat identitas kepada mereka dan mengirimkannya ke pengadilan yang berbeda. Tuan kota Fa Tianming meletakkan tangannya di punggungnya, berdiri di aula utama penguasa kota, berbicara dengan lembut, dan suaranya menyebar ke aula utama. Mahkotanya yang tinggi dan pakaiannya yang kuno, wajahnya sedingin batu. Selain itu, dia juga bertanggung jawab menjaga ketertiban di kota, dan tidak dapat dihancurkan, bahkan jika para dewa membuat kesalahan, dan harus dihukum berat sesuai dengan aturan. Iya. Seorang lelaki tua berjubah kain dengan hormat setuju. Ngomong-ngomong, apakah Su Yi sudah datang? Fa Tianming tiba-tiba bertanya.
Jalan para dewa kuno telah dimulai kembali selama 3 hari. Ada banyak orang luar yang memasuki kota awal, dan ada beberapa dewa tingkat tinggi dengan kekuatan yang menakutkan. Su Yi, yang bertanggung jawab atas era Fire, menarik perhatian Fa Tianming. Belum ada berita. Pria tua itu baru saja membuka mulutnya untuk menjawab, seorang penjaga rumah tuan kota buru-buru berjalan ke aula dan melaporkan. Tuan kota, baru saja Su Yi tiba di kota awal. Fa Tianming segar kembali, dan matanya berkedip, sungguh, di mana orang ini sekarang? Penjaga tidak berani menyembunyikannya, dan menceritakan satu persatu konflik yang baru saja terjadi. Termasuk apa yang dikatakan Su Yi saat menghadapi Lai Leng, Zhou Bing, dan lainnya, serta semua detail penindasan Su Yi terhadap lelaki tua berjubah hitam itu. Setelah mendengarkan, Fa Tianming mengerutkan kening dan terdiam. Lai Leng adalah junior dari klan imam kepala ketiga, tetapi di bawah perintah imam kepala kedua, dia pergi mencari Su Yi, dan bahkan hampir konflik. Setelah beberapa saat, Fa Tianming mendengus dingin, untungnya, Lie Leng pada akhirnya tidak bergerak, jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana mungkin 3 imam kepala membiarkannya begitu saja? Pria tua berjubah kain itu berpikir, apa maksud tuanmu? Lie Leng digunakan sebagai tombak oleh pendeta kedua. Apakah itu pertanyaan? Fa Tianming menghela nafas pelan, dalam konflik sebelumnya, jika Lie Leng tidak menahan diri dan memilih untuk menembak, ketiga pendeta itu pasti akan terseret ke dalam air. Demikian pula, jika Su Yi tidak bisa menahan diri dan bertarung, itu akan sama dengan melanggar aturan kota dan akan dianggap sebagai orang berdosa. Tampaknya seperti trik sederhana, tetapi sedikit kecerobohan dapat menyebabkan masalah yang tidak terduga. Setelah jeda, Fa Tianming berkata dengan wajah muram, dan para dewa di antara orang luar itu juga terlibat dalam masalah ini, menggunakan dewa median untuk menjadi catur sepotong, mencoba memaksa Su Yi untuk bertarung, dapat dikatakan memiliki niat jahat. Segera, dia menghela nafas, saya juga tahu apa yang dipikirkan pendeta kedua, dan saya tahu bahwa selama orang yang bertanggung jawab atas api era muncul, itu pasti akan menyebabkan beberapa gangguan, tetapi saya tidak berharap mereka menjadi sangat tidak sabar, dan ketika Su Yi pertama kali tiba, mereka membuat permainan pembunuhan yang begitu menyeramkan. Suara itu dipenuhi rasa jijik dan tidak senang. Pria tua berjubah kain itu berkata, Tuan, apakah kita akan melakukan sesuatu? Fa Tianming terdiam. Dia mengangkat matanya dan melihat langsung ke atas aula. Awalnya ada cermin terang yang tergantung di sana, bernama Minghao Senjing. Ambil arti, memeriksa dengan jelas rambut musim gugur. Ini juga merupakan artefak pertama dari kota awal. Dengan harta ini, dapat menghalangi siapapun di kota, tidak peduli siapa yang melanggar aturan, mereka akan terlihat oleh cermin. Sayangnya, artefak indah ini sudah lama hilang. Untuk waktu yang lama, Fa Tianming tampaknya membuat keputusan, dengan mengatakan, badai akan datang, arus bawah melonjak, apapun yang kita lakukan, kita bisa, jangan hentikan, dan itulah masalahnya. Mari kita lihat seberapa besar gangguan yang akan ditimbulkan badai ini sebelum membuat keputusan. Iya. Pada saat ini, penjaga lain datang untuk melaporkan Tuan, orang luar yang mengaku sebagai bawahan, Taois 1000 kesengsaraan, telah datang berkunjung. 1000 kesengsaraan. Penguasa Pulau Sihir Terlarang, salah satu dari 8 daerah terlarang di Sungai Changhe. Tidak ada. Fa Tianming menolak, selanjutnya, tidak peduli siapa yang datang berkunjung, mereka akan mengatakan bahwa saya mengalami masalah dalam latihan saya baru-baru ini dan saya tidak dapat menjamu tamu, jadi aku bisa mengabaikan mereka semua. Iya. Penjaga memimpin jalan. Pria tua berjubah kain itu mau tak mau berkata, Tuan, jika pendeta kedua dan ketiga datang untuk memberi hormat, apakah mereka tidak akan ada di sana? Fa Tianming menatap dalam-dalam, dan dia berkata, ketika mereka benar-benar harus datang menemui saya, itu berarti badai ini telah berakhir. Kapan saya bisa melihat mereka atau tidak, semuanya tergantung pada situasi saat itu, dan kemudian kami akan memutuskan. Pria tua berjubah kain itu mengangguk dan berkata, menjauhlah, lihat angin dan hujan, dan cobaan bergerak dari waktu ke waktu. Langkah orang dewasa adalah yang paling aman. Aman.
Fa Tianming menertawakan dirinya sendiri, saya adalah imam kepala, penguasa kota awal, tetapi sekarang saya hanya bisa menontonnya di sela-sela, bagaimana sedih. Waktu yang sama. Di rumah tua yang sederhana. Di bawah pohon plum yang gundul, Lai Xingku, 3 pendeta utama, duduk di kursi bambu dengan kipas pisang di tangan. Ia terlihat sangat halus seperti seorang sarjana. Retretmu kali ini mungkin terlihat memalukan, tapi ini pasti bijaksana, bahkan jenaka. Lai Xingku dengan lembut melambaikan kipas pisang dan berkata dengan lega, ini sangat enak. Di satu sisi, Leng Leng yang hatinya gelisah, mau tak mau kaget, Paman, apa kau tidak menyalahkanku? Kamu tidak salah, kamu hanya dimanfaatkan oleh hal tua dari pendeta kedua itu. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Lai Xing berkata, selain itu, kamu tidak mengerti apa artinya Su Yi dapat mengambil alih era Fire Seed, meskipun kali ini hampir membuat keuntungan besar. Kesalahan, tapi untungnya, pada saat terakhir, kami bisa mundur dari tebing, dan itu sudah cukup. Lai Leng mau tak mau berkata, Paman, mengapa pendeta kedua menggunakanku untuk berurusan dengan Su Yi? Tentu saja dia ingin menyeretku ke dalam air sehingga aku harus berada di kam yang sama dengannya. Lai Xing berkata, lagi pula, jika sesuatu terjadi padamu, entah itu hidup atau mati, aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton, kan? Lalu Su Yiruo membuat pertengkaran besar pada waktu itu, bahkan jika dia salah. Tanpa dia, untuk menjaga aturan dan ketertiban di kota, dia juga harus dihukum berat. Dan inilah yang ingin dilihat oleh pendeta kedua. Setelah mendengarkan, punggungku terasa merinding. Dia tidak menyangka bahwa air di baliknya begitu dalam. Lai Leng berkata dengan wajah muram, jika imam kedua melakukan ini, imam kepala tidak akan peduli. Digunakan oleh pendeta kedua seperti ini membuatnya cukup kesal. Imam besar. Lai Xingku menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, meskipun dia adalah penguasa kota, dia tidak berbeda dengan harimau yang giginya dicabut. Itu tidak akan berubah. Apapun, sebaliknya, aku akan cemberut di hidung pendeta kedua, dan aku akan mengolok-olok diriku sendiri. Lai Leng berkata apakah alasan mengapa imam besar tidak dapat pulih, apakah itu terkait dengan fakta bahwa cermin ilahi Ming Hao diambil? Lai Xingku mengangguk, ini memang terkait dengan harta ini, tetapi juga terkait dengan pendukung di belakang pendeta kedua. Ini tidak sebaik dulu menjadi. Omong-omong, Lai Xingku memikirkannya dan berkata, kamu dan aku akan berjalan-jalan di kota nanti. Apa yang akan dilakukan pamanku? Pergi dan lihat Su Yi itu. Apa yang harus dilakukan dengannya? Lai Xingku bangkit dari kursi bambu dan berkata satu adalah untuk menyatakan posisi saya, dan yang lainnya adalah untuk membantu Anda menyelesaikan kesalahpahaman. Omong-omong, saya tidak ingin menyalahkanmu, dianggap oleh Su Yi sebagai musuh potensial. Leng Leng tiba-tiba tersipu malu. Sungai mengalir dan burung bangau berkibar. Ini adalah halaman kuno. Ini juga merupakan tempat retret untuk pengorbanan kedua bagi Qin Wen Xiao. Kamu tidak mengatakan bahwa Su Yi ini sembrono dan berani, dan tidak pernah menempatkan aturan apapun di matanya, tetapi mengapa dia berhenti kali ini? Qin Wen Xiao mengerutkan kening. Janggut Willownya berkibar, abadi, dan sosoknya sangat tinggi. Bahkan duduk di sana, membuat orang merasa tidak bergerak seperti gunung. Perilakunya kali ini memang berbeda dengan dulu. Mungkin dia begitu terkekang karena dia baru di sini dan tidak tahu situasinya. Seorang pria berjubah ungu berbicara. Ren North, dewa keberuntungan tingkat tinggi di istana Tao Sanxing. Dalam analisis terakhir, rencana itu terganggu. Awalnya, selama Su Yi memulai, maka saya akan menggunakan segala cara untuk menghapusnya sepenuhnya, tapi sekarang hanya memikirkan sesuatu yang lain. Qin Wen Xiao mengerutkan kening, selain itu, penggunaan Lieleng olehku pasti akan membuat ketiga pendeta itu menyimpan dendam. Tidak ada yang penting. Ren Beiyu berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, saya telah bersatu dengan rekan-rekan dari pasukan utama di domain dewa, dan mereka semua telah berjanji bahwa mereka akan berdiri di atas sisi pendeta kedua. Apapun misinya, kami akan melakukan yang terbaik. Mata Qin Wen Xiao berkedip, kamu datang dengan 3 jimat leluhur King, aku tentu saja mempercayaimu,
tetapi berurusan dengan Suyi sangat terlibat bahkan jika ini aku harus mengikuti aturan dan tidak main-main. Ren Beiyu tersenyum dan berkata, terserah imam kedua untuk memutuskan. Aku hanya akan mengikuti perintah imam kedua. Qin Wenxiao terdiam beberapa saat, dan berkata setelah acara selesai, semua orang bisa mendapatkan bagian dari kekuatan reinkarnasi, dan era api ini harus diserahkan kepadaku. Murid Ren Beiyu berkontraksi. Setelah hening sejenak, dia tersenyum dan berkata, lakukan saja seperti yang dikatakan pendeta kedua. Qin Wenxiao mengangkat matanya dan menatap Ren Beiyu sambil tersenyum, saya tahu betul bahwa ketika Anda datang ke jalan para dewa kuno, Anda telah melakukan cukup banyak hal. Segala macam persiapan, tapi aku masih ingin mengingatkanmu. Ren Beiyu Dao, rekan Taois, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Ingat, ini adalah jalan para dewa kuno. Bagi kami, kalian dari dunia luar semuanya adalah orang luar. Qin Wenxiao berkata dengan santai, naga yang kuat tidak mengalahkan ular, di matamu, kami hidup di tahun-tahun terakhir hilangnya, tetapi bagi kami masih hidup saat ini, dan Anda, berasal dari masa depan. Ini sepertinya kontradiktif. Ren Beiyu langsung mengerti. Dari perspektif yang berbeda, pandangan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan secara alami berbeda. Ini adalah keajaiban jalan para dewa kuno, melalui tahun-tahun terakhir, ke ruang dan waktu yang menghilang di masa lalu. Dari sudut pandang mereka yang kuat di jalan para dewa kuno, setiap orang luar memang tidak berbeda dengan datang dari masa depan. Kamu akan pergi cepat atau lambat, tetapi hanya jika kamu bertahan lebih dulu, bukan? Qin Wenxiao menatap Ren Beiyu dengan mata yang dalam. Ren Beiyu tersenyum dan berkata, dimengerti, pendeta kedua dapat yakin bahwa kami sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Qin Wenxiao tersenyum, membuang muka, dan berkata, saya harap begitu, Anda bisa pergi dan memberitahu orang lain tentang sikap saya. Ren Beiyu segera pergi. Kemari, bawa Zhou Bing. Qin Wenxiao memesan. Segera, penjaga kota yang mengikuti Lai Leng dan menghadapi Su Yi muncul di depan Qin Wenxiao. Zhou Bing langsung berlutut di sana, suaranya bergetar, tuan, bawahan ini salah. Ada apa denganmu? Qin Wenxiao bertanya perlahan. Wajah Zhou Bing suram, dan dia berkata dengan getir bawahan tidak kompeten, mereka telah menghancurkan barang-barang. Maka akankah kamu melakukan pendamaian? Qin Wen berbakti. Zhou Bing berkata dengan penuh semangat, bawahanku bersedia. Oke, saya ingin Anda melakukan sesuatu selanjutnya. Qin Wenxiao berkata dengan hangat, selama itu selesai, aku akan melepaskan apa yang terjadi kali ini. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Zhou Bing bersujud ke tanah, lega. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya, betapa kejam dan kejamnya pendeta kedua Qin Wenxiao, yang tampaknya lembut dan ramah. Di kota awal, ada banyak bangunan kuno, yang sebagian besar tidak dimiliki. Yang kuat yang memasuki kota awal dapat menempatinya sesuka hati. Karena sebentar lagi, mereka akan berangkat, mulai dari kota awal, ke jalan cobaan yang sebenarnya. Kota awalnya seperti kapal feri, tempat pemberangkatan dan asal keberangkatan. Jika saya terluka, saya bisa membunuh rekan Taois saya secara langsung, tetapi sekarang, saya harus membuat rencana jangka panjang. Di rumah kosong, Luo Xuanji, menyamar sebagai wanita biasa, berkata tanpa daya. Dalam pertempuran punggungan dewa kuno, dia menderita terlalu banyak serangan balasan dari aturan Zhou Su, melukai nyawanya dan kekuatan Dao, dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Sebelumnya, Luo Xuanji telah memberitahu Su Yi beberapa situasi di kota awal. Misalnya asal-usul dan tanggung jawab ketiga imam, pembagian penjaga di kota, dan sebagainya. Perlu disebutkan bahwa ada divisi yang berbeda bagi orang luar untuk meninggalkan kota awal dan pergi ke jalan para dewa kuno. Secara kasar dibagi menjadi 3 uji coba. Wan disiapkan khusus untuk karakter di bawah peringkat Taixuan. Salah satunya adalah jalan nyata untuk menjadi dewa, yang disiapkan khusus untuk tahap Taixuan. Ada juga satu untuk para dewa. Ini juga berarti bahwa tidak peduli tingkat kultivasinya, orang luar akan memiliki kesempatan untuk mendobrak jalur cobaan yang cocok untuk mereka.
Tapi apapun rute uji cobanya, kamu harus mendapatkan plat identitas di City Lord's Mansion. Memegang plat identitas, Anda dapat melewati susunan teleportasi kuno dan memulai jalan cobaan yang cocok untuk Anda. Selain itu, setelah 1 tahun, Anda juga dapat menggunakan plat identitas untuk kembali ke kota awal dan meninggalkan jalan para dewa kuno. Tapi Luo Xuanji sudah menganalisis, musuh-musuh itu tidak bisa membiarkan Su Yi meninggalkan kota awal dengan mudah. Hari ini aku sudah cukup menahan diri, jika mereka tidak bijaksana, jangan salahkan aku karena kejam. Su Yi mengambil kendi dan berbaring malas di kursi rotan, aku berencana berangkat besok, dan aku akan melihat hal-hal yang tidak terlihat terbuka. Berani berdiri dan mati. Mata bintang Luo Xuanji mengalir, dan berkata bagaimana jika ketiga pendeta mengambil tindakan. Mereka adalah penguasa kota ini, dan mereka bertanggung jawab atas aturan dan ketertiban kota ini. Memegang artefak terlarang, para dewa atas harus takut pada 3 poin. Saya tidak pernah takut bersaing dengan benda asing. Su Yi berkata ringan, selain itu, jika mereka benar-benar berani mengabaikan aturan, itu hanya dapat membuktikan bahwa kota awal ini telah sepenuhnya berubah, dan tidak lagi seperti yang sebelumnya. Sebagai adil dan adil. Karena itu, saya tidak akan khawatir lagi. Berbicara tentang masalah ini, Luo Xuanji menghela nafas. Saya pernah membuat jalan keluar dari era yang menghilang di masa lalu, dan hidup di dunia ini dalam kekacauan ruang dan waktu. Aku tahu lebih baik darimu, beberapa keadaan jalan dewa kuno ini. Dapat diperkirakan bahwa bahkan jika Anda membunuh kota awal kali ini, Anda akan ditakdirkan untuk menjadi seperti obor dalam kegelapan, menarik pembunuhan dan masalah yang tak terhitung jumlahnya akan datang. Karena jika aku membawamu, aku bisa mengambil alih api era, dan aku bisa menggunakan reinkarnasi, melintasi ruang dan waktu, dan menghancurkan penghalang masa lalu, seperti yang saya lakukan saat itu, datang ke sini ke dunia. Ini adalah godaan fatal bagi setiap orang kuat di jalan para dewa kuno, dan hanya sedikit orang yang bisa menolak. Mendengar ini, Su Yi hanya tersenyum. Dia telah mengantisipasi situasi ini, dan dia tidak khawatir. Su Yi berkata, saya selalu ingin tahu, mengapa orang seperti Anda ingin membunuh dari masa lalu yang hilang dengan segala cara. Luo Xuanji terdiam beberapa saat, dan berkata, jalannya rusak, dan peradaban zaman juga akan menghilang satu demi satu. Siapa yang mau binasa bersamanya? Dan kekacauan ruang dan waktu telah memberi kesempatan kepada orang-orang seperti saya. Karena jalan telah usai, pergilah ke masa depan dan bebaskan diri sepenuhnya dari era di mana Anda berada. Pergilah dan pergi ke kereta gantung lagi. Luo Xuanji mengatakan ini, matanya menjadi aneh, tentu saja, kesempatan seperti itu juga tidak dapat dipisahkan dari hilangnya reinkarnasi. Su Yi tersenyum dan menghela nafas, itu tidak ada hubungannya denganku. Reinkarnasi memang asal mula semua variabel. Di tahun-tahun yang lalu, hilangnya reinkarnasi telah menyebabkan habisnya zaman secara terus-menerus, dan aturan serta tatanan yang mempertahankan masa lalu, masa kini, dan masa depan telah runtuh, sehingga ruang dan waktu menjadi bingung. Biarkan segala sesuatu di masa lalu, segala sesuatu di masa depan, semua memiliki kemungkinan untuk muncul di persimpangan dunia ini. Seperti jalan para dewa kuno, melewati tahun-tahun menghilang. Dengan kata lain, sejak tahun-tahun terakhir telah lama menghilang, semua orang di jalan para dewa kuno sebenarnya telah meninggal. Disinilah keajaiban terjadi. Di jalan kuno yang melintasi masa lalu ini, mereka semua masih hidup, bukan ilusi. Satu-satunya yang tetap adalah bahwa tidak ada makhluk di jalan para dewa kuno yang dapat meninggalkan masa lalu dan pergi ke masa kini. Namun, penampilan Su Yi seperti variabel, membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu adalah reinkarnasi dan api era di tangannya, yang dapat membuat para dewa kuno membebaskan diri dari masa lalu dan pergi ke masa sekarang. Siapa yang tidak tergila-gila dengan ini? Bagi kami, era yang kami jalani adalah masa kini, dan mereka yang berada di jalur dewa kuno hidup di masa lalu. Tetapi bagi mereka yang berada di jalan para dewa kuno, mereka hidup di masa sekarang, dan kita datang dari masa depan. Inilah keanehan jalinan ruang dan waktu. Luo Xuanji berkata dengan lembut,
Kali ini saya ingin meminta bantuan sesama Taois, yang terkait dengan ini. Su Yi berkata, kembalilah ke masa lalu, dan singkirkan orang-orang tua yang selama ini kamu pedulikan dari jalan para dewa kuno dan pergilah ke masa sekarang. Dunia. Tepat sekali, Luo Xuanji mengangguk. Su Yi berkata dengan santai, jika ada kesempatan, aku akan membantu diriku sendiri. Luo Xuanji menghela nafas lega, dan segera berkata dengan tatapan serius tenang, rekan Taois, saya tidak akan membiarkan sesama Taois membantu dengan sia-sia. Nadanya tegas. Su Yi tersenyum acuh tak acuh dan hendak mengatakan sesuatu. Di luar gerbang mansion ini, tiba-tiba terdengar suara lembut. 3 penguasa kota permulaan mengorbankan Lai Xingku, dan membawa keponakan saya Li Eleng untuk mengunjungi sesama Taois Su Yisu, dan saya harap Anda akan melihatnya. Su Yi terkejut. Mata bintang Luo Xuanji berkedip, dan dia berkata melalui transmisi suara, apapun yang terjadi, apakah kamu pergi ke Three Treasures Hall, apakah kamu ingin melihat mereka? Lihat, kenapa tidak? Su Yi memikirkannya. Rekan-rekan Taois, tunggu sebentar, saya akan menjemput mereka. Luo Xuanji segera bangkit dan pergi untuk menyambut para tamu secara langsung. Adegan ini membuat mata Su Yi sedikit samar. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.